Bapak Pengawas Komprehensif SMP Negeri 3 Kuta Utara, yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan SMP Negeri 3 Kuta Utara, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pegawai SMP Negeri 3 Kuta Utara. Puji syukur astagfirullah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat guna menghadiri kegiatan pembukaan workshop bimbingan dan pelatihan profesional bagi guru dan kepala sekolah dalam rangka bedah kurikulum serta implementasi profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Kuta Utara ini. Sebelumnya izinkan saya sebagai kepala sekolah mengaturkan rasa terima kasih kami kepada Ketua Haji sebagai pengawas komprehensif kita yang telah berkenan hadir. Dalam hal ini beliau akan menjadi narasumber di hari pertama, sekaligus kita akan daulat beliau untuk membuka secara resmi workshop kita pada hari ini. Begitu pula saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia khususnya yang sudah merancang kegiatan ini, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pegawai yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu lalu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu telah meluncurkan episode Merdeka Belajar yang ke-15, yaitu tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu telah mengikuti webinarnya dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing dengan istilah kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini didengung-dengungkan yang akan menjadi kurikulum nasional di tahun 2024 yang akan menggantikan kurikulum 2013. Nah mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka ini, kemudian apa sih tujuannya pemerintah menawarkan kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 2013, apa kelebihannya? Nah mungkin mohon izin Ketua Haji mungkin bisa saya sedikit memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dari webinar yang pernah saya pribadi ikuti ataupun dari literatur yang pernah saya baca, bahwa sesungguhnya kurikulum Merdeka ini adalah sebuah kurikulum opsi atau kurikulum alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah itu dengan tujuan utamanya adalah untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran anak-anak didik kita atau istilah kerennya itu adalah learning loss yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Jadi pemerintah ini hanya menawarkan sebuah kurikulum opsi yang diyakini memiliki kelebihan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Mungkin bisa saya sebutkan ada 3 kelebihan daripada kurikulum Merdeka ini dibandingkan kurikulum sebelumnya. Yang pertama ini adalah kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel Bapak Ibu. Dalam artian materi yang ada dalam kurikulum Merdeka ini lebih esensial yang mengacu kepada fase atau capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi kalau di K13 kita mengenal istilah KIKD yang dicapai dalam satu waktu, yang harus tercapai dalam satu waktu tertentu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini tidak lagi ada KIKD, tapi yang ada adalah CP atau capaian pembelajaran yang nanti dijabarkan lagi menjadi alur pembelajaran atau ATP. Nanti akan dijelaskan lebih spesifik oleh narasumber kita. Itu kelebihan pertama, karena materi esensial lah yang mengakibatkan nanti pembelajaran anak didik kita akan menjadi lebih bermakna, lebih mendalam, dan tentunya lebih menyenangkan. Nah, kelebihan yang kedua Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini namanya juga kurikulum Merdeka, berarti dia memerdekakan. Jadi siapa yang dimerdekakan? Satuan pendidikan, kepala sekolah dimerdekakan, guru dimerdekakan, tentunya siswa kita dimerdekakan dalam memilih pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sekolah, kebutuhan sekolah, dan karakteristik peserta didik kita. Itu kelebihan kedua. Kelebihan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kurikulum Merdeka ini lebih relevan dan interaktif. Karena capaian pembelajarannya tidak hanya dilaksanakan secara intrakurikuler di dalam kelas saja, tapi juga dilaksanakan dalam bentuk project based learning atau kegiatan proyek. Ini yang mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nanti Bapak Ibu akan dapatkan dari narasumber juga.
Jadi dengan project based learning inilah anak-anak didik kita akan lebih digali lagi kreativitasnya dalam mengeksplorasi isu-isu aktual yang ada di sekitarnya. Jadi tentunya akan lebih menguatkan karakter daripada anak didik kita. Demikian kelebihan daripada kurikulum Merdeka. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, kalau memang kelebihannya begitu banyak daripada kurikulum sebelumnya, kenapa tidak serempak saja seluruh Indonesia jalankan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru ini? Nah, tapi di sini pemerintah masih memberikan opsi atau alternatif Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka ini tidak wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Karena pemerintah ingin menegaskan bahwa sekolah atau satuan pendidikan itu punya hak penuh, kewenangan penuh, tanggung jawab penuh untuk menentukan kurikulumnya berdasarkan atas kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya, asalkan kerangka kurikulumnya tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian sebagai alternatif atau opsi, makanya pemerintah ini memberikan 3 jalur penerapan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Istilahnya adalah jalur mandiri yang ada 3, mungkin Bapak Ibu sudah pahami. Yang pertama adalah ada namanya jalur Merdeka Belajar, kemudian yang kedua ada Merdeka Berubah, yang ketiga ada Merdeka Berbagi. Nah, untuk yang Merdeka Belajar ini adalah tahapan yang paling rendah. Jadi di sini sekolah itu masih bisa menggunakan kurikulum sebelumnya, boleh menggunakan K13, cuma dia mengadopsi saja beberapa bagian dari kurikulum Merdeka. Tahap lebih tinggi lagi ada namanya Merdeka Berubah. Yang ini yang kita pilih pada saat pendaftaran. Merdeka Berubah ini artinya kita menggunakan full kerangka kurikulum, muatan kurikulum Merdeka, tetapi perangkat ajarnya kita masih menggunakan perangkat ajar yang dibuat oleh pusat atau pemerintah. Kemudian yang paling tinggi harapannya adalah kedepannya nanti kita bisa masuk ke jalur Merdeka Berbagi. Ini sudah diterapkan oleh sekolah-sekolah penggerak. Jadi full menggunakan kurikulum Merdeka dan perangkat ajarnya dibuat mandiri sendiri oleh guru-guru di sekolah tersebut. Jadi harapannya nanti tahun 2024 mudah-mudahan Astongkara Kaji mohon supportnya selalu SMP 3 Kuta Utara dalam bisa menjadi sekolah penggerak sehingga bisa menerapkan jalur yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Nah Bapak Ibu, untuk lebih memperdalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila, makanya hari ini kita mengadakan workshop selama 4 hari dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah Dr. Haji sebagai pengawas kita yang akan memberikan materi untuk hari pertama. Kemudian untuk besok pematerinya adalah saya pribadi, bukan sebagai kepala sekolah jabatannya Bapak Ibu, karena Dr. Haji menginginkan saya sebagai guru penggerak, statusnya sebagai guru penggerak Kabupaten Bandung, itu akan berbagi untuk materi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kaum kurikulum kita Bapak Tino. Kemudian yang hari ketiga itu akan diisi oleh ibu kepala sekolah dari sekolah penggerak SMP Bintang Persada, yang harusnya beliau besok tapi kita undur karena ada jadwal yang mendesak yang tidak bisa beliau lewatkan. Jadi harapannya Bapak Ibu kita bisa mengikuti kegiatan workshop ini dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga intinya kami narasumber tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kita di sini berbagi, sharing, saling berbagi pengalaman dan saling berdiskusi. Jadi mari kita kosongkan gelas kita Bapak Ibu, kosongkan gelas kita dengarkan materi dari narasumber, setelah itu mari kita berdiskusi dan berbagi pengalaman. Harapannya nanti setelah 4 hari kita mengadakan workshop ini ada produk yang kita hasilkan, tidak hanya sekedar workshop begitu saja kemudian berlalu. Jadi produknya yang saya harapkan di sini SMP 3 Kuta Utara sudah bisa menghasilkan draft kurikulum Merdeka yang nanti akan kita review di workshop kita di minggu depan. Kemudian yang kedua, produknya adalah Bapak Ibu sudah menetapkan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, 3 tema.
dari 7 tema yang disediakan untuk kita terapkan di tahun ajaran baru ini untuk kelas 7-nya. Oke? Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Nanti Bapak Ibu di sini belajar bersama, nanti Bapak Ibu di rumah bisa juga belajar mandiri. Nanti ada namanya aplikasi platform Merdeka Mengajar. Sampun diinstal itu di HP nih, Bapak Ibu guru. Sudah ya? Jadi Bapak Ibu yang belum, mohon Bapak Ibu menginstal aplikasi platform Merdeka Mengajar. Apapun materi yang ingin Bapak Ibu dapatkan semua ada di sana. Jadi silakan belajar mandiri, belajar dimanapun, kapanpun kan. Kalau di sini Bapak Ibu 4 hari belajar bersama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Tetap semangat untuk mengikuti workshop dan semoga selalu sehat. Saya senang untuk para Santi. Om Santi Santi Santi. Om saya kembalikan ke sini.